Sebelum kita memulai PA kita, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pendalaman Alkitab pada malam hari ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, baik kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar lagi bagaimana anugerah Tuhan demi anugerah bagi kami. Dan juga kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga kami sebagai umat Allah semakin lama semakin diproses, makin mengenal Engkau, makin meninggikan Engkau dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami di dalam momen Natal, mempersiapkan diri kami di dalam Natal, kedatangan Yesus kembali. Kiranya Tuhan boleh kuatkan kami, pimpin kami untuk berjalan dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah itu Advent? Kita di dalam seri Advent. Advent ada sesuatu di dalam sejarah dan tradisi Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang dirayakan pada abad keempat. Dan semakin meluas di dalam abad keenam oleh Roma Katolik. Nah ini di dalam konsep pada zaman itu adalah gereja cuma satu, yaitu Roma Katolik saja. Katolik yang sudah berkembang. Sejarah dan tradisi mengatakan demikian. Apa yang dilakukan? Mereka mempersiapkan di dalam momen Natal, mereka membaca firman Tuhan. Jadi mereka pulang ke rumah, mereka baca scripture yang diberikan oleh bishop-bishop itu. Mereka diberikan, mereka baca. Bukan hanya bacaan-bacaan ayat saja, tetapi mereka juga diberikan lagu-lagu yang akan dinyanyikan di dalam rumah. Jadi lihat, mereka menghidupi konsep di mana mereka menantikan Yesus datang kembali. Mereka mempersiapkan diri dalam ibadah Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga nantinya masuk ke dalam hari raya Natal. Mereka ada hymn, ada sejarah di dalam lagu-lagu itu. Mereka menyanyikan, mereka ada reflection, mereka ada prayer. Itu yang terjadi. Namun di dalam tradisi kita mengikuti secara sebagian sebenarnya. Nah, kenapa? Karena faktor terjadi pergeseran dalam zaman reformasi. Ada beberapa hal yang dibuang, salah satunya adalah mengenai Advent atau di dalam gereja, kalender gerejawi. Apa yang terjadi? Bahwa gereja-gereja yang masih memegang kalender gerejawi termasuk Advent dan minggu-minggu sesara yang kita kenal, itu adalah gereja-gereja berbasis episkopal. Bapak Ibu tahu episkopal ya? Episkopal itu contohnya Anglikan. Jadi itu ada bishop, ada yang urutannya itu dari uskup ke uskupan. Katolik masih melakukan. Maka di dalam yang namanya liturgi di dalam kalender gereja, itu ada Rabu Abu, Kamis Putih, ada yang mempersiapkan Sabtu Suci, Jumat Agung. Kita hanya memperingati Jumat Agung saja, walaupun kita ada beberapa tradisi Protestan yang mengambil yang namanya Rabu Abu ataupun Kamis Putih. Tetapi mereka yang basisnya episkopal masih melakukan namanya kalender gerejawi. Kalender gerejawi berarti seluruh 52 minggu, bukan hanya Advent saja tetapi keseluruhan. Jadi episkopal masih melakukan. Dan juga Lutheran, Bapak Ibu yang berbasis dalam gereja Lutheran juga belajar, juga mengalami tradisi ini. Maka muncul yang namanya nggak asing di dalam kita nyalakan lampu, lilin, menyalakan itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ada pola. Juga lagu-lagunya, juga scripture readingnya tuh ada. Biasanya itu di dalam bacaan itu ada bacaan misalkan ya di dalam Old Testament. Old Testament pun dibagi dalam kitab Genesis, Kejadian. Lanjut ke dalam namanya nabi-nabi. Lalu dilanjutkan di dalam perjanjian baru. Nah pembacaan berikutnya adalah pembacaan baru-baru dari namanya surat-surat. Lanjut ke dalam Injil. Jadi ada tradisi. Lutheran masih memakai. Beberapa sebagian, nggak semua, tetapi masih memakai yang namanya konsep bagaimana pola di dalam kalender gerejawi dan juga pola Advent. Namun pada kenyataan banyak juga maknanya bergeser. Maknanya hanya ke dalam ritual saja. Nanti kita akan bahas. Tapi gimana dengan Calvinis? Kita di dalam basis Calvinis atau Reform, apa yang kita punya? Kita jarang ya. Kalau yang teman-teman yang Bapak Ibu yang mungkin di dalam basis Lutheran atau yang Injil yang masih mengadopsi ini, mungkin nggak familiar atau nggak familiar kita bisa lihat. Tetapi kalau kita ya Reform tuh jarang. Kita tuh lebih apa? Di dalam khotbah Bapak Ibu bisa cermati nggak? Karakteristik dari khotbah Reform. Ada benarnya Pak. Tapi kita biasanya gimana? Setiap minggu kita eksposisi. Kita eksposisi ayat demi ayat. Itu yang terjadi di dalam John Calvin.
John Calvin itu setelah Lutheran, setelah Roma Katolik itu selesai, mereka anti di dalam semuanya. Bahkan Calvin tuh membuang semua yang namanya nyanyi-nyanyian. Jadi mereka tuh cuma baca Mazmur saja, menyanyikan Mazmur. Jadi dia bikin Mazmur, baca di situ, dan mereka membuang sejarah tradisi, udah anti. Nah, mereka apa yang dilakukan? Mereka melakukan sesuatu eksposisi. Memang pada zaman itu ada benarnya. Mengapa? Karena buta huruf sangat tinggi. Mereka kemampuan membaca bahasa Latin sangat tinggi. Jadi battle-nya ngerti ya, kenapa John Calvin melakukan demikian? Karena untuk mendidik jemaat di dalam mengerti firman Tuhan. Mereka mesti mengerti kebenaran firman Tuhan yang dibacakan dalam firman Tuhan. Tetapi zaman sekarang tentu ada perbedaan. Mengapa kita menggali lagi tradisi ini lagi, dan pelan-pelan kita akan belajar di dalam tradisi ini. Mengapa? Karena ada baiknya. Karena ini membentuk. Nah, kita akan belajar juga nanti maknanya. Masuk lagi ke poin ketiga, Advent merujuk kepada 4 minggu sebelum Natal. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, tahun lalu juga kita sudah melakukan 4 lilin Natal. Nah, pada zaman medieval ada meaningnya, ada meaning yang di dalam yang namanya lilin demi lilin. Kalau zaman pertengahan tuh, zaman yang masih dalam Roma Katolik, itu berbicara tentang lilin pertama tuh berbicara kematian. Yang kedua, lilin kedua berbicara tentang judgment, itu penghakiman. Yang ketiga berbicara tentang neraka, hell. Atau yang keempat itu berbicara juga tentang namanya surga, heaven. Sekarang bergeser. Nah ini kalau di dalam grup pengurus, Pak Denny sudah kirimkan tuh, 4 sekarang bergeser menjadi yang namanya hope. Jadi lilin pertama tuh hope, pengharapan. Kedua itu, lilin itu adalah peace, damai. Peace. Ketiga itu adalah berbicara tentang joy, sukacita. Keempat itu berbicara tentang yang namanya love. Nah, sebenarnya ada lilin kelima, itu Kristus itu sendiri. Tapi dinyalakan di dalam Christmas Eve itu terjadi. Nah itu pola yang terjadi, ada lilin pengharapan. Nah, saya coba jelaskan mengapa pakai pengharapan. Kalau di dalam pengharapan itu, Bapak Ibu tahu ya, pengharapan itu berarti mengantisipasi segala sesuatu. Kita berharap, sama seperti seorang petani, mengharapkan kalau apa yang ditanam itu menghasilkan buah, menghasilkan yang namanya padi, gandum. Itu pengharapan, ada pengharapan. Tetapi Alkitab memberikan pengharapan yang berbeda. Pengharapan itu bukan berdasarkan circumstance atau di dalam keadaan. Tetapi pengharapan itu berdasarkan kita trusting di Jesus, trusting kepada Allah itu sendiri. Di saat semua orang tidak bisa berpengharapan, kita berpengharapan hanya kepada Yesus. Hanya kepada Tuhan saja. Jadi itu saking kita hopelessnya, kita tahu pengharapan satu-satunya adalah kepada Tuhan. Jadi menunggu bagaimana Allah bekerja. Jadi konsep pengharapan Alkitab seperti itu. Yang kedua ya peace ya. Peace kalau dilatih, yang kedua tuh peace. Bapak Ibu tahu ya bahasa Ibraninya damai, peace itu apa? Ada yang tahu gak? Kita sering bicara by the way. Shalom. Shalom itu artinya damai, peace, damai. Jadi kalau bilang shalom, itu artinya apa sih? Nah kalau kita, sekarang sedikit studi kata ya. Jadi kalau shalom itu bukan berbicara damai gitu. Enggak, itu hanya di dalam konsep Jewish ya, berarti perjanjian lama. Itu berbicara tentang keutuhan. Shalom itu terjadi karena ada konsep yang utuh. Kalau kita datang dan kita berkata shalom, artinya apa? Kita datang memberikan keutuhan. Allah hadir dalam dunia. Allah hadir dalam dunia memberikan shalom. Damai sejahtera. Kenapa dia memberikan shalom? Karena manusia seharusnya penuh atau shalom ketika bersama dengan Allah. Bayangkan ya, ada tembok retak. Tembok retak, nah itu kalau bikin shalom itu perlu ditambahkan sesuatu sehingga itu menjadi penuh, utuh. Itulah konsep shalom. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan kita menghadapi murka Allah. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Allah? Maka perlu shalom, yaitu Yesus Kristus yang kerjakan. Jadi konsep shalom itu seperti itu. Nah shalom itu juga di dalam konsep apa? Sesuatu yang hilang atau di dalam kategorinya, sesuatu yang kita perlu pulihkan. Kalau misalnya terjadi tabrakan ya misalkan. Tabrakan, kita tahu kita salah. Maka kalau kita mau berdamai, kadang kan damai aja Pak. Nah damai biasanya gimana? Kita urus dengan cara kekeluargaan. Kalau dengan cara kekeluargaan, maka saya yang bersalah harus mengganti rugi. Ada yang dibayarkan. Maka terjadinya shalom.
Kalau kita tabrakan terus damai terus kita kabur, itu kan bukan berdamai. Itu kan cuma kabur berarti, cuma kabur. Nah, maka apa yang terjadi ketika kita jatuh dalam dosa? Maka harus ada yang memberikan shalom, ada yang mendamaikan, yang membuat utuh, yang membayar, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu ngerti ya, shalom itu begitu. Shalom itu datang ke dalam konsep seperti itu. Nah, shalom itu ya bukan berbicara tentang gencatan senjata. Shalom itu bukan berarti ini kita Allah dan manusia itu sudah nggak musuhan dalam arti kita gencatan senjata. Jauh-jauh menjauh. Enggak. Shalom itu berbicara juga bagaimana Allah dan manusia itu bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu nangkap maksud saya. Jadi bukan berarti kita battle, terus ketika battle itu kita gencatan senjata. Atau kita kakak beradik itu bete-betean terus saling menjauh tidur terpisah. Itu bukan shalom. Tapi bagaimana misalnya kita punya anak dua anak itu bisa bersama-sama lagi bermain. Itu yang terjadi. Jadi shalom itu konsepnya seperti itu. Itu lilin kedua. Jadi kalau ada lilin kedua konsepnya jadi ngerti ya. Jadi berharap nanti liturgis di dalam ibadah nantinya pada hari Minggu akan menjelaskan tentang makna daripada lilin kedua. Jadi saya mengantisipasi biar Bapak Ibu ngerti. Lilin ketiga itu joy. Nah ini joy itu bukan berdasarkan circumstances juga ya. Berarti bukan berdasarkan keadaan. Sukacita bukan karena kita dapat sesuatu, itu karena keadaan, bukan. Kalau kita mendapatkan door prize, bukan. Tetapi kalau kita lihat, sukacita itu terjadi karena kita berpengharapan kepada Allah. Itu ada hubungannya. Nah kita bisa lihat contoh ya. Bagaimana orang Israel ketika dibebaskan di dalam perbudakan di Mesir, apa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun, di kondisi tidak ideal, mereka bernyanyi sukacita. Lihat ya. Jadi bukan karena kondisi, tetapi bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam pengharapan itu. Contoh lagi. Paulus, di dalam surat yang paling terkenal tentang sukacita, Bapak Ibu bisa tebak gak surat apa yang berbicara tentang sukacita? Surat Filipi itu berbicara tentang sukacita. Tetapi ketika Paulus menuliskan sukacita, kondisinya sedang di penjara. Jadi dia di penjara, tapi dia bilang, hai bersukacitalah dan tetaplah bersukacita. Maka sukacita yang diajarkan di dalam Alkitab bukan karena kita mendapatkan sesuatu di dalam konsep duniawi, di dalam keadaan kita. Bukan karena mood kita baik sehingga kita bisa bersukacita. Tidak, tetapi di dalam kondisi yang kita tahu bahwa Allah yang memberikan kemenangan, kita bersukacita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kalau di konsep nantinya ya, kita kan ada ya, lagu yang berjalan ke Sion ya, berjalan ke Sion. Kita nanti berjalan ke Sion, artinya apa? Kita bersukacita. Ada nyanyian baru, sukacita baru, karena apa? Kita akan menang, karena Kristus sudah menang. Kalau yang keempat, saya rasa ini sudah gampang. Kalau love kan sering kita pakai di dalam bahasa Yunani itu agape. Berarti cinta yang tak bersyarat. Kalau di dalam konsep yang kita mesti mengerti, dalam tradisi ada, berarti Allah itu mencintai kita tanpa syarat. Maka di dalam Roma pasal kelima berbicara Allah mencintai kita ketika kita menjadi musuh. Kalau ada orang baik sama kita, pasti kita baik. Betul ya? Saya di Trisakti tuh ngomong, kalau lu jual, gue beli. Artinya apa? Kalau lu macem-macem sama gue bantai, gue lawan. Nah kalau misalnya lu baik, nah saya akan baik. Begitu kan? Konsep yang diajarkan, kasih yang diajarkan oleh manusia. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan yaitu kasih agape, berarti walaupun kamu jual atau kamu melakukan segala sesuatu, saya tetap mengasihi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita ketika kita sedang menjadi musuhnya. Nah, di atas kayu salib, semua orang tuh ngumpat. Semua orang itu sedang melakukan yang namanya cemooh. Semua orang, baik penjahat, baik yang menyalibkan, baik para imam, semuanya itu sedang melawan Tuhan. Tetapi Kristus di dalam perkataan pertama di atas kayu salib berkata, ampunilah mereka. Nah itu berbicara tentang kasih Allah tanpa syarat. Bedanya kita, kalau kita ya manusia berdosa, kita mencintai kalau ada apa-apanya. Kalau ada something, maka kita bisa mengasihi. Nah itu tentu salah ya. Nah kasih kepada Allah juga menjadikan kita kasih kepada sesama. Itu prinsip yang seharusnya kita sudah mengerti. Jadi ini sejarah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya tentang tradisi, itu yang sudah 4 lilin itu, sedangkan Bapak Ibu bisa menjawab lah ya. Yang pertama itu tentang pengharapan. Yang kedua mengenai yang shalom, peace.
Ketiga, masalah sukacita, joy. Keempat, bicara tentang agape. Lilin kelima adalah Kristus itu sendiri yang dilakukan di dalam Christmas Eve. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini sejarah, Bapak Ibu sebenarnya bisa cari di dalam literatur manapun bisa mendapatkan itu. Saya cuma menambahkan di dalam konsep Yahudi dan Yunani dalam konsep pada zaman itu. Apa konsep 4 lilin itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep berikutnya, yaitu teologi. Kalau berhubungan dengan yang namanya Natal, itu juga berhubungan juga menyiapkan diri akan kedatangan Yesus kembali. Seorang komentator berkata, saya bacakan dalam bahasa Inggris, Advent, however, differ from the other seasons, in that it looks beyond history altogether and await Jesus Christ coming again. Lihat ya, dia datang in glory to judge the living and the dead. In the cycle of the seasons and festival days, that takes the church through the life of Christ. It is Advent that give us the final consummation. It is the season of the last things. Saya meng-highlight dalam konsep ini, kita meng-highlight dua hal di dalam makna teologi. Yang pertama, Advent itu berbicara tentang Yesus datang kembali, the last things. Jadi kalau Natal ya, kita mempersiapkan Natal, itu bukan nostalgia ke belakang. Bukan nostalgia tok. Oh, dulu saya punya yang namanya pernah tinggal di Danau Toba. Indah sekali, sangat enak. Atau saya pernah nostalgia, pernah pergi ke Bali, itu enak. Sekarang nyaman. Sekarang Bali sedang sempit. Bali tidak lagi menjadi destinasi yang baik berbeda dengan zaman itu. Dia nostalgia atau kita nostalgia dengan kenang-kenangan yang lalu. Itu bukan yang namanya Advent. Advent berbicara juga tentang pengharapan ke depan, yaitu bagaimana Yesus akan datang kembali. Jadi itu bukan berbicara yang ke belakang, tapi juga berbicara yang ke depan. Namun satu sisi, apa yang kita lakukan kalau berbicara di depan, berbicara tentang masa depan, itu tidak bisa menyebabkan tidak bisa menyebabkan kita bereaksi. Pendeta Tama sudah berbicara dalam khotbah Minggu, kita mengerti tanda-tanda zaman, berarti masa depan. Apa yang dilakukan di dalam firman Tuhan, di dalam reform itu adalah, kalau kita tahu tanda-tanda zaman, maka apa responnya? Berjaga-jagalah. Kalau kamu tahu Mesias palsu akan datang, maka apa yang dilakukan? Mengabarkan Injil. Lihat ya, polanya gini ya. Ini dikenal di John Calvin itu berbicara realize eschatology. Eschatology berbicara tentang masa-masa akhir. Tetapi realize, artinya apa? Realize itu yang saat ini. Saat ini. Jadi eskatologinya ditarik ke dalam masa kini untuk mempersiapkan kita mengantisipasi kedatangan Yesus kembali. Jadi Bapak Ibu ngerti ya, ini ditarik. Jadi meaningnya itu ada. Kalau Yesus datang kembali, berarti dia pernah datang. Bapak Ibu ngerti ya. Jadi Advent itu berbicara, nanti kita akan bahas juga di dalam 3 dimensi, maka saya masuk ke dalam poin kedua. Nah, secara makna itu berbicara juga Advent itu mengalami liturgical life, artinya hidup kita berdasarkan liturgi. Nah ini pembentukan di dalam yang namanya umat percaya. Nah ini gereja itu dibentuk berdasarkan kalender gereja. Jadi sebenarnya ada kalender gereja, namanya kalender gereja A, B, dan C. Itu muter terus. Jadi bukan cuma Advent saja, nanti setelah Advent nanti ada lagi namanya, kalau di Paskah itu masa-masa sengsara. Atau di dalam, kalau nggak ada Paskah, nggak ada Natal, apa dong? Nah itu ada yang namanya ordinary days. Khotbah ordinary. Ada juga minggu yang dikatakan minggu Tritunggal. Jadi ada khotbah-khotbah itu berdasarkan cycle. Itu tradisi yang terjadi dalam kalender gerejawi. Lalu khotbahnya ngulang-ngulang dong. Ya betul. Kenapa diulang-ulang pada cycle A, B, C? Jadi 3 tahun sekali ngulang. Karena ini membentuk pola hidup daripada umat percaya. Karena memang kita dibentuk dari pola yang berulang-ulang. Itu pembentukan daripada umat percaya. Nah sekarang kita lihat ya nih, 3 dimensi. Advent itu berbicara tentang 3 dimensi, saya sudah mengantisipasi. Tadi berbicara tentang Natal, berarti masa lalu. Pekerjaan Tuhan di masa lalu. Bagaimana Allah berinisiatif mendatangkan Kristus. Itu sudah terjadi. Jadi Advent itu selalu berbicara ke belakang juga. Satu sisi juga berbicara masa depan. Saya sudah mengantisipasi parousia, itu kedatangan Yesus. Artinya Yesus akan datang kembali dengan kemenangannya. Full. Dia akan datang, dia akan hadir, dan pasti akan hadir. Jadi ya, ingat ya, ke belakang juga ke depan. Tapi satu sisi kalau kita lihat ke belakang terus, nostalgia buat apa?
Atau kita berandai-andai ke depan doang tanpa menyiapkan diri, itu buat apa? Maka kita hidup di dalam dimensi berikutnya, yaitu the present. Bagaimana di masa sekarang, bagaimana kita dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita dibentuk di dalam pola-pola liturgi, pola-pola yang terjadi. Ini kenapa ya saya bilang begitu? Kita manusia itu manusia yang tidak lepas dari sejarah, betul ya? Kita tidak bisa lepas di dalam 3 dimensi itu. Kita nggak mungkin lepas di dalam namanya sejarah gereja, sejarah hidup kita. Kita pernah yang namanya punya identitas di dalam masa lalu. Bahkan itu bisa membentuk. Saya ini orang Jakarta. Membentuk kita kan masa lalu. Terus pindah misalkan ke Medan. Pasti kan ada pola di dalam masa lalunya membentuk. Tapi di dalam pembentukan itu sebagai orang yang punya pengharapan dimensi ketiga, berarti dimensi yang namanya dimensi future ya, kita tahu ada pengharapan, mungkin saya akan pindah dari Medan, pindah ke Jakarta lagi. Jadi ada pembentukan. Jadi itu nggak mungkin manusia lepas daripada itu. Maka gereja juga ada demikian. Gereja berada di dalam masa-masa Advent. Artinya apa? Kita berada di dalam first coming, berarti kedatangan Yesus yang pertama yaitu Natal. Juga gereja ada di antara yang namanya the second coming, jadi tengah-tengah. Maka di dalam kita mengantisipasi Yesus datang kembali, maka kita harus membentuk secara hidup kita, secara bagaimana kita hidup, sebagaimana kita menyangkal diri, bagaimana kita menyangkal hidup kita di dalam dunia ini. Jadi gitu ya, jadi Natal itu. Jadi agak salah kalau misalnya orang Kristen itu hanya datang di dalam Natal dan Paskah. Nangkep ya? Kalau Natal dan Paskah dia datang, itu salah. Kenapa? Karena pembentukan umat Allah itu continue, berlangsung tiap minggu. Banyak aplikasinya sih pembentukannya. Karena gini ya, kadang-kadang kita terlalu dominan di dalam teologi Paulus. Paulus tuh berbicara tentang apakah Injil. Bapak Ibu kalau ditanya Injil itu apa? Pasti akan mayoritas kita reform akan berbicara tentang Injil yang secara sempit atau secara sederhana, yaitu apa? Bahwa Yesus datang, mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, betul ya? Itu teologi Paulus, surat Paulus itu selalu berbicara itu. Yesus datang, dia tuh ngapain? Mati, setelah mati, bangkit dan juga naik ke surga. Itu selalu begitu. Tapi kan masalahnya, Injil kita secara luas bukan bicara cuma mati tok atau bangkit tok atau cuma peristiwa-peristiwa secara kairos. Jadi bukan berbicara Injil itu Pak. Itu ada satu peristiwa bagaimana Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Enggak. Kalau Bapak Ibu lihat, kita lihat di dalam Markus lah, kita lihat ya. Biar Bapak Ibu bisa lihat, Injil itu bukan berbicara mati dan bangkit saja. Injil Markus pada Markus pasal pertama saya bacakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ayat kedua berbicara tentang Yohanes Pembaptis loh. Kalau misalkan permulaan Injil tentang Yesus berbicara Injil, kalau versi Paulus pasti bilang kan, inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Yesus mati pada hari yang ketiga, dia bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Satu pasal selesai Markus. Bapak Ibu nangkep ya. Tetapi Injil itu berbicara keseluruhan pasal daripada Markus. Artinya kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia itu adalah Injil secara luas. Yesus datang ke dunia dari surga menuju dunia yang sudah berdosa. Itu pun juga salib. Salib kenapa? Karena dia harus menanggalkan, mengosongkan diri dari segala kemuliaan untuk datang ke dalam dunia ciptaan. Pencipta datang ke dunia ciptaan. Itu terjadi. Itu nggak mungkin. Tapi karena Allah beranugerah itu maka terjadi, yaitu Yesus Kristus demikian. Nah, Yesus datang ke dalam dunia memang untuk mati dan bangkit. Itu terjadi. Tetapi Yesus mati dan bangkit perlu proses. Dia lahir dalam inkarnasi, dia lahir dikandungkan, dia mengalami hidup, dicatatkan 12 tahun, dia ada di dalam bait suci, dia hidup sampai umur 30 baru mulai pelayanan. Artinya Injil tuh seluruh kehidupan Yesus itu berbicara tentang Injil. Jadi bukan hanya satu titik. Bapak Ibu kalau misalnya datang cuma Natal, Paskah atau satu event-event tertentu itu juga salah. Maka ada pembentukan liturgi-liturgi tiap hari yang terjadi.
Maka kalau gini ya, kalau dipikir-pikir, kalau kita hanya menekankan Injil, hanya berbicara mati dan bangkit saja, kita nggak perlu doa loh. Nangkep maksud saya? Kenapa kita berdoa dalam doa pagi? Karena di dalam kehidupan Yesus ada berdoa. Dan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami, ada ajaran kan. Kalau kita hanya ambil di dalam teologi Paulus saja, Injil berarti mati dan bangkit, toh kita nggak perlu doa pagi, ikut aja ibadah. Nggak usah ikut PA. PA kan berarti kan nggak semuanya ngomongin tentang Injil, bahkan bisa ngomongin tentang sejarah gereja. Buat apa yang datang? Tapi keseluruhan hidup Yesus juga adalah berbicara tentang Injil. Ya, kita bisa melihat dalam hal itu. Maka kalau kita mengerti demikian, aspek dimensi ini 3 dimensi, di dalam kita beribadah pun juga demikian. Ibadah ya, masa lalu, berarti kita di dalam votum ibadah, aplikasinya di dalam votum kan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang memampukan kita sehingga kita bisa datang beribadah. Tanpa undangan Tuhan datang ke dalam ibadah, kita nggak bisa datang. Gimana undangan itu terjadi? Karena pekerjaan Kristus terlebih dahulu. Maka kita bisa beribadah. Lihat ya. Nah ketika kita beribadah pun juga ada aspek future. Bahwa Yesus itu, ya itu, dia itu bersama-sama dengan kita, mendengarkan kita, berdatang ke dalam kita. Di dalam spiritual, dalam spiritnya, di dalam rohnya. Tentu di dalam aspek sekarang kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita melatih hidup kita. Maka namanya di dalam kalender gereja tidak berbicara hanya Advent, Paskah saja, enggak. Tapi keseluruhan. Semoga ya mungkin kalau memungkinkan tahun depan akan mencoba menggali seluruh di dalam kalender gereja. Pendeta Jethro sudah berkhotbah di dalam keseluruhan kalender gereja di dalam tahun lalu ya di Kelapa Gading. Jadi seperti itu ya, Advent. Maka kita berada di dalam konsep saat ini adalah konsep Advent. Jadi kita ini ada di dalam Advent sepanjang sejarah. Ini masuk ke dalam teologinya lagi. Sama ya, sama ketika Yesus datang kembali, sama Yesus pertama kali datang pun juga orang menantikan dia. Ini liturgi yang harus kita pelajari. Di dalam perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama menantikan kedatangan, Advent, kedatangan Mesias. Di situ terjadi Advent. Dan ternyata di dalam Advent itu terjadi masa yang gelap. Kalau kita baca ya, Advent itu bukan bikin Natal, bikin pohon Natal. Advent itu, Natal itu bukan tuker kado. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, ada Herodes yang gila. Ada masa kelam. Ada masa di mana yang begitu menghancurkan. Maka Advent itu harus dilihat dengan benar. Yaitu bagaimana kita menantikan Yesus atau Mesias itu di dalam kondisi kita membutuhkan dia. Kedatangan Yesus yang pertama kali, selain ada raja gila Herodes, paranoid ya, itu semua dibunuh-bunuhin. Istri dibunuh, anak-anak dibunuh, semua dibunuh. Terus juga di dalam masa Advent yang pertama ya, itu ada 400 tahun Tuhan nggak pernah berbicara. 400 tahun nubuatan dari Nabi Amos akan datang. Aku akan berikan kelaparan dan kehausan. Bukan lapar karena makanan jasmani, bukan haus karena minuman, tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. 400 tahun tidak ada nabi yang bersuara. Lihat ya, itu adalah masa benar-benar dark. Secara spiritual itu hancur banget, nggak ada firman Tuhan. Secara politik dijajah oleh Herodes, dia tidak punya kekuatan sama sekali, hancur. Secara ekonomi pun hancur. Maka menantikan Yesus di dalam pola yang kedua ya, berarti kedatangan Yesus juga dengan konsep yang sama. Tanda-tanda Yesus datang kembali itu di dalam tanda-tanda the Great Tribulation ya, the Great Tribulation berarti penganiayaan terbesar. Jadi itu di dalam menantikan Yesus datang kembali akan ada gempa, akan adanya peperangan, akan ada masa kegelapan lagi sebelum akhirnya Yesus datang kembali. Bapak Ibu ngerti ya dalam hal ini ya. Jadi sama di dalam, kalau kita lihat ya, Matius 24 ini sudah dibaca, harusnya sudah dibaca, mungkin paralel di Lukas. Saya bacakan Matius 24 ayat 8 ya. Ayat 8.
Saya bacakan Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini berbicara apa? Permulaan penderitaan. Jadi segala sesuatu, ada Mesias, ada orang yang perang, ada yang ngaku-ngaku Mesias. Itu baru permulaan penderitaan. Itu baru permulaan di dalam kondisi kegelapan yang makin parah. Lihat ya, jadi melihat Natal itu bukan dengan konsep yang saat ini, tapi di dalam masa yang terjadi pada nantinya akan terjadi Great Tribulation. Ini ada gambaran nih. Gambaran di dalam Injil itu berbicara tentang apa? Tentang orang yang, perempuan yang sakit bersalin. Bayangkan tentang sakit bersalin, itu kan sakitnya sakit banget. Nah, Alkitab mengatakan di dalam Injil Yohanes, bahkan di dalam nama Tesalonika pun juga demikian. Berbicara tentang kita itu ada masa-masa apa? Masa-masa yang tegang, tension. Maka nanti saya akan bahas masa tension. Itu bagaimana ada suatu kesakitan yang sangat besar sekali kayak sakit bersalin. Tetapi setelah selesai bersalin, ada sukacita. Nah, itulah namanya sukacita Natal. Ada pengharapan. Kenapa kita bisa menerima yang namanya Natal yang benar? Karena sebelumnya kita sadar bahwa kondisi kita mengalami keadaan sakit bersalin. Nanti ya ketika Yesus datang kembali, yang sakit bersalin atau growing ya, grooming ya, berteriak minta. Oh, itu bukan cuma manusia, tetapi seluruh ciptaan menantikan Yesus datang kembali. Itu yang terjadi. Maka kalau kita lihat ya, hidup di dalam masa tension, ini masalah tension, saya jelaskan saja itu. Natal itu terjadi sebenarnya, Natal pertama itu datang di dalam kondisi gelap. Semua sulit, dan semua orang tuh terbiasa dalam gelap. Dan tidak ada yang merindukan terang, sampai terang itu datang. Nah ini bayangan ya, saya baca buku bagaimana mempersiapkan Advent. Dia berkata bahwa bayangkan ya terjadi perang dan dia mengambil contoh perang yang terjadi di dalam negara Yaman. Itu adalah negara di mana yang paling miskin di dalam daerah-daerah Arab. Apa yang terjadi dalam konsep itu adalah negara itu kolaps karena perang saudara. Jadi perang saudara, Yaman itu perang, jadi negara udah miskin, perang lagi. Maka apa yang terjadi? Segala instansi pemerintahan hancur, semua nggak bisa kerja. Masalah sanitasi berarti sudah rusak. Masalah medis sudah kolaps, makanan, transportasi, airport, semuanya hancur. Maka apa yang terjadi? Semua orang mengalami masa depresi. Maka digambarkan ada beberapa orang yang digambarkan di dalam buku yang saya baca, mereka tuh depresi, sampai anak-anak tuh kena korela. Korela itu sebenarnya kan gampang disembuhkan karena negara maju. Tapi saking sanitasi hancur, makanan nggak ada, medis, obat-obatan nggak ada, semua anak-anak kena korela. Hopeless loh. Anak-anak itu kena korela. Bahkan ada di dalam contoh kasus ya, ada seorang bapak tuh depresi karena anaknya sudah mati karena korela. Masuk rumah sakit, mati karena korela, terus dia mau pengen pulang, nggak punya duit. Bingung. Atau juga gambaran ada seorang bapak selamat dari gempuran bom, dia selamat bersama istrinya, terus dia selamat juga bersama 6 anaknya, dihancurkan semuanya. Tapi setelah dihancurkan dia nggak punya apapun. Miskin, nggak punya sesuatu untuk hidup. Dia tahu ujung-ujungnya anak-anaknya pasti menderita dan ujung-ujungnya mati. Atau digambarkan juga seorang tentara, ini gambaran tentara itu udah kerja 8 bulan nggak dibayar. Dan 8 bulan nggak dibayar, dia tahu anak dia sekarang sedang malnutrisi. Nggak punya makanan dan sekarang malnutrisi. Dan ujung-ujungnya juga anaknya menuju mati. Kondisi depresi. Maka zaman Advent itu ya, Advent kalau kita merenungkan masalah Advent itu berbicara tentang bagaimana ada tension. Kita menantikan Yesus datang kembali, memulihkan kita, memulihkan kondisi kita. Itu perang, penyakit, semua terjadi, bencana alam, chaos, semuanya chaos. Yang pertama sudah menjelaskan ada social chaos, ada cosmic chaos. Itu terjadi ketika Yesus akan datang kembali. Maka kalau misalkan Natal ya berbicara tentang ya, kita mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Contoh. Saya mau pengen Natal, nanti setelah Natal atau setelah itu liburan, saya mau pengen pergi jalan-jalan. Atau ketika Natal itu kan lagi diskon besar-besaran, saya mau beli iPad atau handphone. Itu adalah Natal yang salah. Mengapa? Kalau kita kondisinya sedang perang dan mengalami penderitaan yang besar, kita nggak akan kepikiran beli iPad.
Kita nggak akan kepikiran pergi jalan-jalan. Enggak. Kita akan kepikiran Yesus segera datang. Pulihkanlah kami. Karena satu-satunya pengharapan adalah demikian. Itu. Jadi Advent itu membuat kita membuang segala kebutuhan-kebutuhan yang tidak benar. Atau dikatakan keinginan-keinginan yang tidak benar. Sehingga kita mengubah segala sesuatu mengarahkan kita kepada kebutuhan utama umat percaya. Yaitu kedatangan Yesus. Sekarang kita nggak butuh. Kenapa? Karena namanya kebutuhan. Kita butuh karena ada kekurangan. Betul ya? Kita mau makan karena kita lapar. Dan kita merindukan atau kita pengen makan karena berharap ada makanan. Artinya apa? Kita pengen ada makanan. Ada kekurangan di dalam hidup kita. Mengapa kita kurang mengantisipasi kedatangan Yesus? Mungkin kita belum membutuhkan Yesus datang segera. Tuhan jangan datang buru-buru. Anak saya belum nikah ini, nanti saja. Itu adalah konsep Advent yang salah. Kita menantikan karena kebutuhan dari segala chaos ya. Memang khotbah tentang Advent itu melelahkan ya. Ngomongin tentang kondisi yang akhir zaman. Berbicara tentang Allah yang entah di mana. Berbicara tentang chaos. Dan satu-satunya pengharapan adalah Yesus datang kembali. Bapak Ibu kalau kita lihat ya, Allah yang sejati itu adalah Allah yang bisa menyembunyikan diri sendiri. Allah yang sejati itu adalah Allah yang bisa menghilangkan dirinya. Allah itu nggak pasti datang di dalam ibadah. Bapak Ibu ngerti ya? Kalau Allah itu maha kuasa, maka Allah yang maha kuasa itu tidak harus dan wajib datang di dalam setiap ibadah. Betul ya? Karena Allah itu maha kuasa. Maka kalau kita tahu Allah tidak wajib dan tidak mungkin kita atur-atur datang dalam ibadah kita, maka kalau kita mengerti itu, maka kita punya kerinduan Advent yang benar. Tuhan datang dong. Datang dalam ibadah, datang di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Allah itu tidak bisa diatur oleh gereja. Tidak bisa diatur oleh hamba Tuhan sama sekali. Itulah Allah yang sebenarnya Allah yang bukan kayak gini ya. Kalau kita memang kebawa dalam konsep yang namanya luar gitu ya. Kalau kita ada liturgi, kalau misalkan contoh ya kita melakukan yang namanya urutan-urutan di dalam yang namanya melakukan suatu apa ya santet ya atau apa kan itu kan atau kehadiran namanya jalangkung ya itu kan ada step by stepnya, step by step. Tapi kalau stepnya sudah terpenuhi, si setan itu muncul. Masalahnya Tuhan itu bukan demikian. Kalau kita sudah melakukan A, B, C, D, Tuhan datang dong. Salah. Kalau kita sudah melakukan A, B, C, D dengan benar atau ibadah dengan benar, belum tentu Allah hadir. Mengapa? Karena Allah bisa menyembunyikan dirinya. Maka Alkitab ya sering sekali mengatakan Yesus datang dalam awan-awan. Awan-awan itu secara signifikansi artinya kita tidak bisa mengerti. Ada aspek misteri. Ada aspek misterius yang kita tidak mengerti. Kita tahu itu Yesus, anak manusia itu Yesus. Tapi ada awan-awan yang menutupi dia. Artinya ada sesuatu yang kita tidak bisa atur. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, Natal itu datangnya tiba-tiba loh. Natal pertama ya, siapa yang tahu? Natal pertama itu nggak ada yang tahu. Sampai malaikat kasih tahu gembala baru tahu. Orang Majus pun telat 2 tahun kemungkinan baru datang ke dalam yang namanya anak. Katakan anak, berarti kemungkinan Yesus sudah 2 tahun lebih. Artinya apa? Natal pertama, kedatangan Yesus pertama kali tidak ada yang cari. Maka sama, kedatangan kedua pun kita mungkin kita tidak tahu, kita mungkin nggak merindukan. Maka kita harus mempersiapkan diri bahwa bagaimana Tuhan datang dengan benar. Siapkan diri. Nah, kalau kita lihat ya, balik lagi ke dalam kemahakuasaan, bersyukur ya Allah itu ya memang memberikan hin-hin, memberikan tanda-tanda supaya kita berjaga-jaga dan kita akan mengaplikasikan di bagian selanjutnya. 10 menit lagi ya, 10-15 menit ya. Dan kalau dilihat ya Allah kita Allah maha kuasa. Dia sudah mengalahkan iblis, dia sudah mengalahkan maut. Kalau dipikir-pikir ya, ketika Kejadian 3 ayat 15, kalau Bapak Ibu ingat ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan ini. Itu berbicara nantinya akan datang keturunan perempuan, yaitu maskulin. Maskulin berarti pria, yang akan menghancurkan si ular. Sekarang pikir ya,
Allah itu saking maha kuasanya, dia kasih tahu cara mengalahkan si iblis. Contoh ya. Bayangkan ya. Dan cara daripada Allah menyelamatkan manusia dengan kelahiran anak. Jadi gini, contoh ya, kalau misalkan ya, Bapak Ibu petinju paling hebat sekarang, Bapak Ibu tahu siapa? Mungkin zaman dulu Mike Tyson lah, contoh ya, ini Mike Tyson, zaman dulu tuh papa saya tuh kadang-kadang kalau minggu siang tuh pulang cepat tuh nonton tinju. Kan ada yang kayak gitu ya, datang cepat-cepat nonton tinju. Jadi baru kali itu pulang cepat tuh gara-gara itu. Kalau kita lihat ya gini, bayangkan ya Mike Tyson ya, kan gede ya, leher beton gitu, hebat sekali ya. Dia bertinju, dipukulin pun tetap tahan, dia pukul lebih kencang lagi sampai jatuh. Di babak pertama, ronde 1, ronde 2, bahkan ronde 1 sudah mengalahkan dan namanya orang-orang yang dilawannya. Begitu menarik, bayangkan ya, kalau untuk mengalahkan Mike Tyson harus pakai strategi dong, perlu pakai cara-cara yang hebat ya. Bayangkan kalau saya mau melawan Mike Tyson, tuh saya berkata, saya akan kalahkan kamu Mike Tyson dengan cara apa? Saya panggil Thea. Nggak masuk akal ya. Tapi cara itu dipakai untuk mengalahkan iblis. Iblis sudah kalahkan Adam, gagal. Tapi ketika janji Mesias, dia berkata akan datang seorang anak laki-laki, dikatakan Mesias ini laki-laki yang dari keturunan perempuan. Artinya yang mengalahkan iblis nanti anak kecil, anak yang baru lahir, anak. Bayangkan ya, Allah saking maha kuasanya dibocorin cara mengalahkan iblis. Maka sepanjang zaman gereja itu selalu peperangan. Ketika Yesus mau datang ke dalam dunia, kan ada Herodes yang bunuh-bunuhin anak ya. Musa pun juga demikian, perlawanan antara keturunan perempuan dengan iblis itu terjadi. Musa mau dimatikan di dalam yang namanya Sungai Nil. Itu terjadi masa-masa seperti itu. Masa bagaimana Allah itu walaupun ya kasih tahu bocorin cara mengalahkan iblis, dia tetap memenangkan pertempuran ini. Ini suatu konsep ya bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan saja. Itu masa Advent yang benar-benar kita rindukan. Nah, bersyukur ya Advent itu ya, Natal semuanya, segala penciptaan, redemption, konsumasi nantinya, itu semua karena inisiatif Tuhan. Nggak ada andil manusia. Ya bersyukur ya Tuhan akan memberikan langit dan bumi baru, kita akan datang, maka apa yang kita harus lakukan? Nah, ini bagi slide terakhir sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Masalah Advent bukan masalah di belakang, bukan depan, masalah saat ini. Maka ada etika, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Yaitu kita menantikan Yesus datang dengan benar. Caranya gimana? Bukan dengan panik. Bapak Ibu pernah panik ya? Panik itu berarti banyak tindakan tapi kurang berpikir. Panik, semua mau dikerjakan. Nanti Natal jangan panik ya Bapak Ibu ya. Kita masuk dalam acara tanggal 15 jangan panik. Artinya apa? Wah mau pengen kerjain semua ke semua, tapi nggak ada yang namanya koordinasi dalam otak. Nggak ada yang namanya koordinasi dalam cara pikir, nggak ada. Itu orang panik. Jangan. Jadi banyak tindakan tapi nggak punya yang namanya pemikiran yang benar. Panik. Atau juga jangan cara yang salah, yaitu mimpi. Bapak Ibu tahu mimpi ya? Mimpi kebalikan dari panik. Kalau panik itu banyak tindakan tapi nggak mikir, mimpi itu kebanyakan mikir. Kan kalau mimpi kan suka mikir ya. Nanti saya mau kerjakan ini, kerjakan A, kerjakan B, kerjakan C. Tapi kagak pernah gerak. Iya. Kan banyak mimpi ya. Mimpi saya nanti akan ini, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini, akan ini. Tapi nggak pernah sama sekali dikerjakan. Itu juga salah. Atau malas-malasan. Kalau malas-malasan atau pasrah itu parah. Kalau tadi kan panik kerja, terus nggak pikir kan. Kalau mimpi itu banyak mikir tapi nggak kerja. Kalau malas-malasan parah. Udah nggak mikir, nggak kerja. Pasrah. Yesus datang bukannya sudahlah, Yesus datang setelah Tuhan lah. Datang kayak pencuri kok, udah. Datang saya sudah kok, biarin aja saya pasrah saja. Itu juga salah. Jadi gimana caranya? Berarti pakai seluruh otak kita, seluruh tenaga kita untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Ngapain? Nah, Advent itu lucu ya. Advent kan bicara tentang kedatangan. Kita pun juga menunggu kedatangan Yesus. Namanya menunggu aktif apa pasif?
Menunggu tuh cenderung pasif. Tetapi di dalam konsep menunggu kedatangan Yesus, kita juga ada aspek aktifnya. Artinya bukan berbicara kita pasif, ya sudah tunggu, ya enggak. Kita aktif dengan cara apa? Memberitakan Injil. Kita kabarkan kabar baik, kita kabarkan Yesus datang kembali kepada orang-orang. Itu yang terjadi. Advent itu begitu. Jadi kita bukan nunggu pasrah, enggak. Tapi kita merencanakan, kita lakukan KKR regional, kita lakukan KKR Natal, kita lakukan segala sesuatu. Kita bangun gereja, kita pakai pikiran kita. Dan juga kita pakai pekerjaan tangan kita untuk bekerja. Yaitu khususnya untuk memperbesar kerajaan surga. Itu yang harus terjadi. Maka untuk kita bisa mempersiapkan Yesus, kita bersumber kepada dua fakta. Dua fakta apa? Dua fakta Yesus sudah datang, jadi kita bersaksi ya. Mengabarkan Injil tuh nggak pernah lepas dari kedatangan Yesus yang pertama kali, juga berbicara tentang kedatangan Yesus yang akan datang. Itu selalu begitu. Injil tuh selalu juga ngomongin dua arah begitu. Kita berbicara Yesus akan datang, akan menghakimi, akan menjudge, akan melakukan suatu hal yang ya memang seharusnya sebagai Allah yang suci untuk menghakimi orang yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang kita harus lakukan, kita mengantisipasi yang benar. Lalu bekerja itu juga punya keahlian. Maka aplikasi kedua etika yang kalau kita tahu kita mesti bekerja, kerjanya pun juga bukan asal-asalan, kita punya keahlian. Maka di dalam yang namanya surat Efesus bagian terakhir ya, di pasal terakhir, itu juga bicara tentang apa? Berbicara tentang pakailah perlengkapan senjata kerajaan surga. Ada 6, saya tidak perlu membahas semua, tapi saya meng-highlight satu. Ada kasut kerelaan memberitakan Injil. Kasut memberitakan kerelaan memberitakan. Artinya kasut kan kalau kita pergi, itu perlu namanya sandal, perlu kasut untuk pergi. Jadi untuk kita pergi mengabarkan Injil perlu yang namanya alat bantu. Tapi saya mau meng-highlight di dalam ini. Kasut kerelaan mengabarkan Injil itu bukan konsep di dalam yang namanya kita pasif, tetapi itu aktif di dalam gini. Kalau misalkan Bapak Ibu sedang berperang, Bapak Ibu sedang musuhan lah, konflik, misalkan saya sama Pak Alfred sedang berkonflik, misalnya berkonflik. Biasanya kalau kita mau pengen melakukan suatu pembelaan, kita bikin aliansi. Pak Alfred tuh gak benar, maka saya cerita sama teman saya. Pak Alfred juga gak terima, kalau saya berkonflik, Pak Alfred juga cerita sama temannya. Artinya apa? Saya punya kerelaan memberitakan konflik saya, memberitakan apa versi saya. Begitupun Pak Alfred memberitakan versinya dia, terjadi seperti itu. Nah kita ini sedang konflik dengan yang namanya iblis. Kita bagian Kristus, maka kerelaan mengakukan aliansi, mengabarkan Injil adalah hal yang benar, hal yang terjadi. Kalau makin banyak orang yang satu aliansi dengan kita, bersekutu sama-sama satu persekutuan, satu orang-orang percaya, itu kan memampukan kita mengabarkan Injil dengan baik kan. Itu yang terjadi, kasut merelakan, kasut untuk membagikan yang namanya firman Tuhan. Berapa waktu lalu ya, seingat saya tahun lalu itu bagi brosur Natal. Tahun lalu di SDH, depan SDH. Kita nggak mungkin masuk ke dalam SDH, tapi di bagian luar, satpamnya sudah kenal, maka saya berdua dengan Vikaris Jeko tuh bagi-bagi lah. Saya di bagian SMP, SMA, Vikaris Jeko di bagian SD. Ada 2 pintu keluar. Hebatnya Jeko adalah, dia ngelihat anak sekolah minggu kita. Dia lihat, saling melihat, dia cerita. Pak Jeko lagi ngapain? Lagi bagi brosur Natal. Apa yang dilakukan anak sekolah minggu kita? Dia ambil itu brosurnya banyak dibagiin sama temannya. Jadi dia masuk ke dalam, karena dia emang anak di sekolah di dalam sekolah SDH, dia bagiin ke semua, bahkan gurunya dibagikan. Setelah habis, dia balik, habis Pak Jeko, sukacita. Lihat ya, anak kecil tuh sukacita loh kabarin Injil. Ini yang namanya bagaimana kita hidup di dalam masa Advent. Kita sukacita membagikan firman Tuhan. Kita sukacita seperti anak kecil membagikan bagaimana berita Natal. Walaupun dengan kapasitasnya. Ini sukacita. Ya, saya berharap di dalam liturgi sebagai orang percaya, berarti kita hidup membentuk kita. Ini kita juga lakukan. Kalau mungkin ya kita nggak bisa mengabarkan Injil dengan benar, dalam arti kefasihan kita kurang dan perlu latihan, maka apa yang dilakukan gampang, tinggal ajak ke Natal. Ajak ke hamba Tuhan, ikut KTB, ikut dalam kegiatan-kegiatan rohani. Supaya apa? Supaya kita berbagian kerelaan mengabarkan Injil, bekerja.
Saya meng-highlight satu bagian ini. Ada perlengkapan roh, ada 6. Saya cuma meng-highlight satu bagian saja supaya kita cukup waktu. Terakhir apa yang kita bisa lakukan? Yang terakhir adalah kita berbicara juga yang namanya mempersiapkan seluruh jemaat ke dalam penderitaan. Kita paling siap penderitaan. Kita siapkan juga anak-anak kita menderita bagi Kristus. Jadi ketika Kristus benar-benar datang dan penyesat itu akan datang dan akan melakukan segala cara menghancurkan kita, iman kita, kita harus mempersiapkan jemaat dan juga termasuk anak-anak kita untuk kuat di dalam penderitaan, tekun di dalam penderitaan. Kenapa? Karena Yesus pasti datang dan di dalam firman Tuhan si penyesat, penderitaan, penganiayaan pasti juga datang. Maka kita mempersiapkan itu siap untuk menderita bagi pengabaran Injil. Saya waktu di Pondok Indah ya, dia sekolah nih, anak SMP sekolah di negeri ya, itu dihina. Karena dia Kristen dihina. Dia dihina karena apa? Ya karena dia bilang, mana ada Allah punya ibu, Allahnya 3, dia dihina. Tapi kita mempersiapkan dia untuk tahu mana kebenaran, mana bagaimana dia harus siap di dalam membela kebenaran, siap di dalam menerima verbal abuse ya. Nah, kita setia juga untuk memberitakan kebenaran. Supaya apa? Supaya semua orang siap untuk mengalami penderitaan. Dan ketika di dalam penderitaan itu kemuliaan Tuhan justru terpancar. Terpancar loh. Jadi gereja itu juga harus ya membentuk jemaat siap menderita. Tentu juga di dalam pengharapan dalam Kristus. Janji bahwa Yesus akan datang kembali dan kita menantikan Yesus datang kembali itu menjadi pengharapan kita. Itulah fokus kita dalam Kristus ya. Kita tahu bahwa walaupun kita akan dihakimi, tetapi kita tidak ada istilah namanya condemnation sama judgment ya. Kalau judgment semua orang percaya akan dihakimi. Jadi semua orang ya, baik yang percaya atau yang tidak percaya akan dihakimi. Tapi ada perbedaan. Kita tidak lagi ada condemnation. Condemnation itu apa? Penghakiman karena dosa. Kita sudah tidak ada lagi. Jadi itu sudah ditanggung oleh Kristus. Kita dapat penghakiman, tapi penghakiman kita bukan penghakiman versi yang condemnation, yang dikatakan di dalam konsep kita karena berdosa dan kita mengalami maut, itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Begitu. Persiapkan Natal. Cara persiapkan Natal, siapkan semua orang siap untuk menderita. Sekali lagi ya, Natal itu tiba-tiba. Natal pertama itu Yesus tiba-tiba. Tiba-tiba, kalau kita ada di dalam konsep di zaman Timur Tengah, zaman Yesus Kristus ya, tiba-tiba ada sensus. Capek loh. Tiba-tiba ada Kaisar Agustus, semua sensus. Itu kan pindahan capek ya. Itu pakai onta, bukan pakai mobil ya, bukan pakai sepeda motor. Pakai jalan kaki, ada pakai onta, pakai kuda, pakai apapun, itu capek. Dan gitu ya, kita nggak tahu apa-apa di dalam hidup itu ya. Kalau kita masuk dalam konsep zaman itu, tiba-tiba Raja Herodes bunuh anak-anak. Kita kan nggak tahu ya. Kalau kita hidup di zaman itu, kita bingung, kenapa anak saya harus dibunuh? Ya kan? Kenapa tiba-tiba ada penderitaan yang terjadi? Karena semua orang pada Natal pertama tidak ada yang mencari tahu siapakah Yesus, siapakah yang baru lahir ini. Nggak ada. Maka apa yang disiapkan kita nantinya di dalam Advent, dari kedatangan Yesus yang kedua kali, juga sama. Yesus datang seperti pencuri. Maka kalau Yesus datang seperti pencuri, persiapkanlah semua kita untuk berantisipasi. Ketika Yesus datang mungkin saat ini juga ada penderitaan. Dan ketika itu kita siap berjaga-jaga. Ini berjaga-jaga, Pak Tama waktu di dalam khotbah itu juga dikatakan, di dalam Tesalonika tuh ada 2 hal yang terjadi ya. Jemaat itu di Tesalonika pasal yang surat pertama, Tesalonika pertama itu saking taunya Yesus datang mau duluan, datang segera ya. Ada isu hoax yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika? Itu adalah mereka tuh malas-malasan. Mereka jual harta, simpan hartanya, malas-malasan. Terus ngapain? Pinter loh jemaat Tesalonika. Dia itu hari pertama pergi misalnya ke rumah Pak Andi, dapat makan kan? Gratis. Hari kedua pindah lagi ke Pak Suryadi, gratis. Pindah lagi hari ketiga Pak Ginting. Begitu muter sampai 1 tahun. Bayangkan kalau ada 1000 jemaat, kan orang itu yang malas-malasan hidup kan ya. Pindah-pindah aja kan. Itu dikecam oleh Rasul Paulus, dikejam. Justru dia berkata, ketika Yesus datang, biarlah ketika Yesus datang, saya dalam kondisi sedang bekerja. Lihat ya.
Tesalonika pertama. Tesalonika kedua kebalikannya. Dia berantisipasi, saking mengantisipasinya, dia lupa. Dia mengalami chaos, dia mengalami namanya suatu persiapan yang tidak benar. Jadi dia nggak siap dalam penderitaan. Jadi dua ekstrim ini jangan ya, jangan malas-malasan, juga jangan nih dalam konsep yang namanya kita panik, saking paniknya tuh kita nggak melakukan apa-apa atau malah bikin hoax, enggak, itu enggak. Dalam kita menyambut Yesus datang kembali, kita harus lakukan dengan benar, berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga juga ada konsep yang namanya menguji. Uji ya. Saya waktu kemarin ngomongin tentang antikristus ya. Tentang Yesus datang kembali. Suatu saat nanti akan datang Mesias yang ngaku-ngaku Mesias. Kalau suatu saat ya, saya datang lagi ke Cikarang berkata saya satu-satunya juru selamat, ditolak ya. Rajam kata Pak Tama, rajam. Kenapa? Nggak bisa. Uji segala sesuatu. Karena Kristus cuma satu-satunya juru selamat. Nah itu sebagai pembelajaran kita, saya stop sampai di sini mengenai Advent, jadi berharap kita bisa mengerti. Minggu depan kita akan bahas bagaimana ada 3 Advent. Sebenarnya sudah diantisipasi di dalam pertemuan pertama. Oke, kita tutup dalam doa, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan boleh beranugerah dalam PA pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk memaknai Natal yang sejati, di mana kami menunggu kedatangan Yesus untuk datang kembali. Kami berdoa ya Bapak, kiranya kami boleh menunggu dengan benar, kami tidak panik, kami tidak bermimpi, tetapi kami siap sedia mengabarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kiranya Tuhan perlengkapi kami semua dengan perlengkapan senjata roh, sehingga kami bisa melakukan segala yang benar di hadapan Engkau, melakukan segala panggilan kami dengan bekerja dengan senjata yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga berdoa kiranya Tuhan juga pimpin kami untuk mendidik anak-anak, mendidik jemaat, untuk siap mengantisipasi Engkau datang. Dan ketika Engkau datang kembali, Yesus Kristus datang kembali, kiranya Tuhan boleh pimpin kami untuk siap mengalami penderitaan, bertekun di dalam iman, sehingga kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.